nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan OMK dan anak-anak sekalian, selamat pesta Natal. Kok kita loyo-loyo saja ya? Selamat pesta Natal. Ya. Walaupun kita bernuansa sedikit Jawa, tapi kan tidak harus lembut-lembut semua. Baik, kita bergembira dalam perayaan Ekaristi ini karena kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus membawa kedamaian dan sukacita bagi seluruh dunia. Kita berharap semoga melalui misa Hari Raya Natal ini kita dipenuhi dengan damai dan sukacita dari Tuhan untuk melanjutkan perjalanan hidup kita agar hari-hari hidup kita senantiasa diliputi dengan damai dan sukacita dari Tuhan agar kita boleh hidup rukun dan tentram. Mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti misa kudus ini dengan menyadari dosa-dosa kita dan dengan penuh kerendahan hati kita mohon pengampunan dari Tuhan dan sesama agar kita layak untuk merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan
bagi Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, secara mengagumkan Engkau menciptakan manusia dengan martabat yang luhur, dan secara lebih mengagumkan lagi Engkau membaharuinya. Kami mohon, perkenankanlah kami ikut serta dalam keilahian Kristus yang sudah berkenan menjadi manusia seperti kami. Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit
kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem. Sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan-Nya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripada-Nya. Ia telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaan-Nya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring.
bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Fajar suci menyinari kita, marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan OMK dan anak-anak sekalian, selamat sore. Selamat Natal sekali lagi buat kita semuanya. Apa kabar yang di atas? Baik, sehat ya? Luar biasa baik, puji Tuhan. Yang sini sehat? Baik. Yang di sana yang gending-gending itu. Tapi saya bilang gending ya, jangan salah mengerti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kedua tadi dari surat kepada umat Ibrani, disampaikan kepada kita seperti ini. Pada zaman dahulu kala, Allah bersabda kepada umatnya melalui para nabi. Dan salah satu buktinya adalah sebagaimana dalam bacaan pertama tadi. Dalam bacaan pertama tadi, Nabi Yesaya itu mewartakan kepada kita untuk mewartakan apa yang dikehendaki Allah atau Yahweh pada zaman perjanjian lama itu. Terus surat kepada orang Ibrani melanjutkan kalimatnya dengan, tetapi pada zaman sekarang ini Allah bersabda kepada umatnya melalui anaknya yang tunggal. Dan sabda ini pada hari ini kita merayakan kelahirannya. Sang Sabda yang adalah putra tunggal Allah diwartakan telah lahir ke dalam dunia, dan kita merayakannya dengan penuh meriah dalam perayaan Natal ini. Apa yang disampaikan dalam bacaan kedua kemudian dibuktikan dalam bacaan pertama, ternyata ada sedikit seperti komplain yang di bacaan Injil. Yesus yang adalah anak Allah disebut juga sebagai cahaya, disebut juga sebagai sabda. Tapi penginjil Yohanes memberi sedikit komplain kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa sebetulnya cahaya itu, sebetulnya sang sabda itu sudah ada di tengah-tengah kita. Dia sudah ada di dalam dunia, berada bersama orang-orang di dunia ini. Tetapi orang-orang yang notabene adalah kepunyaannya itu justru tidak mengenal. Dan ketika mereka tidak mengenal, maka yang terjadi kemudian adalah mereka tidak juga menerimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan OMK dan anak-anak sekalian,
apa yang diwartakan oleh penginjil Yohanes ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sebetulnya Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini itu sebetulnya sudah ada di tengah-tengah kita. Dia sudah hidup bersama dengan kita. Dia juga bercampur tangan dalam sepak terjang kehidupan kita, dalam suka duka, pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami. Tetapi mungkin dengan alasan-alasan tertentu kita adalah orang-orang yang kepunyaan Allah ini justru tidak mengenalnya. Hal ini bisa dibuktikan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita kurang bisa bersyukur ketika kita mengalami kebahagiaan, dan kita cepat sekali putus asa ketika kita mengalami kesulitan. Karena kita tidak terlalu sadar akan kehadiran Allah melalui Sang Sabda yang adalah anaknya dalam hidup kita. Semestinya bagi orang-orang beriman, ya, kalau menyadari kehadiran cahaya itu, menyadari kehadiran Sang Sabda dalam dirinya yang adalah Putra Tunggal Allah, pembawa damai, maka dalam situasi apapun orang harus tahu bahwa apapun yang kita alami, apapun yang terjadi itu tidak pernah di luar campur tangan Sang Sabda itu, campur tangan cahaya itu. Dan kalau ini yang ada dalam iman kita, maka kalau kita mengalami kebahagiaan, pasti kita tahu bahwa apa yang kita alami itu adalah berkat dari Tuhan. Sehingga meluaplah perasaan syukur dari dalam diri kita. Sebaliknya, ketika kita mengalami sesuatu kegagalan mungkin, kita tidak akan lekas putus asa karena kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kita masing-masing. Tuhan juga kadang-kadang punya cara memberikan kepada kita sesuatu yang kita tidak senang. Sesuatu yang kita tidak harapkan. Mungkin untuk mencobai bagaimana kita dapat bertahan dalam situasi seperti itu dalam kebersamaan dengan Tuhan, dan yakin bahwa setelah ini Tuhan akan berikan sesuatu yang baik. Oleh karena itu, karena kita kurang menyadari kehadiran Sang Sabda itu dalam kehidupan sehari-hari, maka tidak heran dalam kehidupan sehari-hari kita cepat sekali lari kepada yang lain. Kita merasa yang lain-lain di luar Tuhan itu, di luar cahaya itu, di luar Sang Sabda itu, di luar anak Allah itu jauh lebih berkuasa. Padahal tidak. Karena dalam bacaan pertama sudah diwartakan kepada kita bahwa Putra Tunggal Allah yang datang itu adalah orang yang berkuasa. Bahkan berkuasa atas seluruh apa saja yang ada di muka bumi ini. Jadi kalau kita adalah orang-orang yang kepunyaan Allah, kenapa kita harus sanksi dengan pewartaan itu? Apakah kita lebih yakin bahwa kekuasaan lain di dunia ini lebih tinggi daripada anak Allah itu yang kita yakini, kita imani? Dan sekarang ini kita rayakan pesta kelahirannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika bacaan pada hari ini mengajak kita semua secara khusus dari Injil Yohanes, mengajak kita untuk senantiasa memiliki waktu, membuka hati untuk menyadari kehadiran cahaya, menyadari kehadiran Sang Sabda, menyadari kehadiran Putra Allah yang tunggal itu dalam diri kita, karena memang Dia diutus untuk kita. Untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik dan benar, dan teristimewa nanti mengarahkan kita untuk mencapai keselamatan yang kita harapkan. Oleh karena itu, sadarilah kehadirannya, dan semoga ketika kita berbahagia, kita tidak lupa diri, dan ketika kita mengalami kesulitan, kita juga tidak lekas putus asa. Yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita rayakan kelahirannya pada hari ini, pada saat ini, memiliki berbagai macam cara untuk mengetuk hati kita dan membantu kita pada waktunya. Semoga keyakinan ini menjadi pegangan bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup selanjutnya sebagai buah dari perayaan Natal, di samping kita membawa damai, membawa sukacita, dan juga membawa keadilan bagi banyak orang dimanapun kita berada dalam perjalanan hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita selalu. Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian, mari kita berdiri, kita mengakui iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Bagi gereja Allah, semoga Allah berkenan memperbaharui semangat gereja dalam menghayati tugas panggilannya untuk selalu melahirkan Kristus kembali di dalam hati lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para ibu muda, semoga para ibu merasa bahagia dalam melahirkan manusia baru, sebagaimana Bunda Maria yang berbahagia menerima panggilan perutusan sebagai Bunda Sang Adam baru, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para gelandangan, para pengungsi yang kehilangan tanah air, tempat tinggal dan pekerjaan, semoga mereka dapat menemukan apa yang diperlukan, tangan-tangan yang mau menolong dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk intensi pribadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, semoga kami tidak kecewa akan kemiskinan Tuhan, tetapi mengakuinya sebagai Allah beserta kami yang berkenan menjadi miskin seperti kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa kami, hidup adalah suatu permohonan terus-menerus akan karya penyempurnaan-Mu bagi kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa putra dan putrimu ini, dan sempurnakanlah hidup kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Marilah kita berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak sekalian agar persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, sudilah menerima persembahan kami pada hari raya ini. Semoga oleh persembahan ini kami didamaikan kembali sepenuhnya dengan Dikau dan ibadat kami kepadamu disempurnakan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab melalui misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami. Sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia oleh kasih akan segala hal yang tidak kelihatan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Nyalakan dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kuanggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suaryo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan,
Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Kaulah Sang Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, aku tak pantas
tapi bersabdalah, jiwaku sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Mohon perhatian. Umat yang berhak menerima komuni adalah mereka yang beragama Katolik, sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberi kami hidup abadi. Berkatilah kami, berikanlah kami kekuatan, agar kami senantiasa menyadari kehadiran-Nya yang menyelamatkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami, berkatilah pekerjaan dan usaha kami. Lindungilah kami semua dalam perjalanan kembali ke rumah masing-masing setelah misa ini. Semoga Bapa mengantar kami untuk boleh tiba dengan selamat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mohon perhatian untuk pengumuman pada sore ini. Pertama, diinformasikan kepada seluruh umat bahwa Sekretariat Paroki libur atau tidak ada pelayanan tanggal 26, 27 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Mohon perhatian seluruh umat. Kedua, Keuskupan Agung Jakarta
telah mendistribusikan celangan bela rasa anak kepada paroki-paroki. Mohon kiranya anak-anak dilatih untuk berbagi berkat melalui celangan bela rasa anak ini yang dimulai pada tanggal 25 Desember 2024 pada saat misa Natal anak. Dana yang terkumpul akan dipergunakan guna membantu anak-anak di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Mohon perhatian seluruh umat. Ketiga, jadwal misa tutup tahun dan pembukaan tahun baru. Tutup tahun 31 Desember jam 6 sore. Tahun baru 1 Januari jam setengah 9 pagi dan jam 6 sore. Keempat, ucapan terima kasih kepada Kur Astingkoro dan Gamelan Indrapasta yang dilatih oleh Ibu Teresia Triswoyo. Sekian pengumuman hari ini, terima kasih atas perhatian seluruh umat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Suster, OMK, dan anak-anak sekalian, saya akan kembali membacakan promulgasi tentang tahun Jubileum 2025 sebagaimana diarahkan dari Keuskupan. Promulgasi tahun Jubileum 2025. Pada perayaan Ekaristi malam Natal mengenang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, secara resmi Bapa Suci Paus Fransiskus membuka pintu suci di Basilika Santo Petrus sebagai penanda dimulainya tahun Jubileum 2025 dengan tema Peziarah Pengharapan. Bersama Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta dalam misa malam Natal, kita memulai perjalanan rohani selama tahun Jubileum 2025. Pintu suci di semua paroki akan dibuka pada perayaan Ekaristi tanggal 4 Januari 2025. Semoga kita semua semakin bertumbuh dalam pengharapan akan kasih Tuhan dan juga mewujudkan harapan untuk kehidupan yang lebih baik bagi saudara-saudari kita, terlebih yang sangat membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, Suster dan anak-anak sekalian, terima kasih untuk seluruh pelayan liturgi, untuk penabuh gamelan, untuk anggota KOR dari Astingkoro, dan juga para pelayan liturgis yang lain serta yang non liturgis yang sudah mengambil bagian dalam misa Maria perayaan Natal pada sore hari ini. Mudah-mudahan Tuhan membalas kebaikan semuanya dengan berkat-Nya untuk hari-hari yang akan datang, teristimewa untuk memasuki tahun yang baru. Terima kasih juga untuk seluruh umat yang hadir dalam perayaan ini. Mudah-mudahan kita juga selalu diberi kesehatan sehingga nanti memasuki tahun 2025 dengan badan yang segar dan kuat. Amin. Amin. Kok kayak loyo sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa saya harus memberi semangat untuk kita semua sebelum kita pulang. Saya ini ada keris. Tadi malam saya sudah berjanji untuk nyinden. Tapi saya latihan tadi, ternyata saya gagal total. Kata pelatihnya, Romo suaranya terlalu kencang. Katanya. Jadi saya mengganti dengan lagu yang lain saja. Mana mic-nya minta tolong. Saya ini ya, minta izin buka solop, saya takut jatuh. Tes satu. Kalau saya tidak nyeker begini, saya tidak bisa kemana-mana. Saya kepleset lagi. Nanti panitia beli solop yang bagus, yang jangan yang licin, yang dari bulu ayam kayak apa gitu.
Baik. Kita kalau semua bisa nyanyi, kita nyanyi sama-sama aja. Kebetulan suara saya agak kurang beres lagi. Sekarang dari atas musiknya, yang elit sedikit. Kau Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Hari bahagia Kau datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengan kabar bahagia. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Kita pindah ke atas. Hari bahagia Kau datanglah, Kau lahir di dunia. Kau datanglah, Kau datanglah, Kau penebus dosa. Semuanya bergembira dengar kabar bahagia. Semua. Engkau rela disalibkan demi seluruh manusia. Demi
Baik, terima kasih untuk kita semuanya. Sekali lagi selamat Natal dan selamat mempersiapkan diri untuk menyambut tahun baru. Bagi yang rencana tahun baru ke tempat lain, kita semua yang tinggal di Matraman mendoakan semoga sehat-sehat dalam perjalanan baik udara, darat dan laut sampai di tempat tujuan yang selamat yang penuh sukacita dan kembali juga ke paroki Matraman ini dalam keadaan sehat. Amin. Satu pesan, jangan lupa bawa oleh-oleh. Baik. Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan anak-anak sekalian, kita berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga dengan kelahiran Sang Juru Selamat kita dilahirkan dalam kealahannya. Semoga kita menjadi sabda Allah bagi sesama. Semoga saudara-saudari sekalian, kita semua yang ada dalam misa ini dan semua mereka yang kita doakan diberkati oleh Allah, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.